Berikutnya kita akan membuat form untuk update atau untuk mengubah-ubah data detail peminjaman buku, dan juga untuk menginput data detail peminjaman buku. Oke, sebelum lanjut, kita akan mempercantik sedikit tampilan website ini. Nah, ini yang beranda, kita mau backgroundnya dikasih warna lain, kemudian dikasih shadow. Caranya adalah kita menuju ke halaman beranda. Kemudian pada bagian atas di header kita tambahkan style. Nah, style kita gunakan script ini. Style, body, background color, dan ini untuk dia punya kontainernya. Silakan kalian amati baik-baik, kemudian mengetikkan ke editor code kalian. Ini saya copy, saya letakkan di head ini, Ctrl S. Kemudian untuk kontainernya kita ambil shadow white, kelasnya Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V, Ctrl S. Kemudian kita letakkan juga di transaksi, di kontainer, dan juga di style. Bagian sini, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Di admin, lemari, drag, penulis, penerbit, jenis buku. Saya mau ganti ke warna, ini kan warna biru kan belakang. Kalian bisa ganti ke warna lain. Bisa gantinya di sini. Kita mau ganti warna abu-abu. Kita buka Google, ketik color picker. Nah, tinggal kalian tentukan mau warna yang mana. Saya pakai warna abu-abu seperti ini. Saya copy nilai heksanya, letakkan di sini, dan juga di beranda seperti ini. File, save all. Sekarang kita coba refresh. Nah, dia jadi abu-abu seperti ini. Kemudian kita klik di peminjaman, coba lihat di buku ini. Nah, seperti ini. Untuk logout, nah kita ganti ubahnya, buat juga dia posisinya ada di indeks. Posisinya ada di indeks ini. Kontainernya kita pakai yang ini. Kemudian warna semuanya, kita kalau memang mau pakai warna abu-abu, semuanya harus pakai abu-abu ya. Jangan kalian ganti-ganti dengan warna yang lain, nanti terlalu ramai. Ctrl S, kita jalankan ini seperti ini. Nah, ini coba kita BR, dia terlalu terlalu dempet dengan loginnya, memakan. Ctrl S. Kita refresh, hasilnya seperti ini. Login. Nah, di sini dia tampilannya, halaman pembukanya ini dia masih kosong. Kita tambahkan, kita kasih lebar dengan cara di bagian beranda. Nah, ini lemari bagi ini. Kita refresh.
beranda. Refresh lagi. Nah, ini dia sudah seperti ini. Laporan ini kan kayak sangat dempet. Coba laporan ini saya buat ke warna yang lain, kasih warna kuning di bagian beranda. Kasih warna S. Oh, belum. Oh, kita Ctrl Z dulu. Button kelas button info. Seharusnya ini benar. Kita simpan dulu. Buku. Oh, dia salah ganti. Yang saya maksud bukan yang ini. Kita refresh dulu. Yang saya mau itu laporan di tabel buku yang ini. Berarti buku. Di atas tabel cari input ini terlalu banyak. Laporan ini yang untuk tempat lahir. Oh, ini nama admin. Ini untuk filter pinjam. Filter ya. Ini saya tulis warning. Oh, bukan yang ini. Modal filter. Jadi dia di sini. Ini dengan modal filter. Oke, ini warning. Ini juga warning. Kita jalankan dulu. Oke, admin, laporan, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, si warna lain, pengunjung, peminjaman, warna lain juga. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat form untuk input detail peminjaman. Kita buka di sini. Kita menuju ke halaman transaksi.
Di bagian sini saya tambahkan detail ubah detail peminjaman. Kemudian kita tambahkan garis refresh seperti ini. Detail peminjamannya kita kasih tebal. Pasti strong itu untuk tebal. Kita pilih refresh seperti ini. Ini kita klik di sini, kita hilangkan dulu biar dia lebih luas. Kemudian kita akan membuat untuk menambahkan detailnya. Detailnya berarti kita akan membuat untuk buku dan jumlahnya berapa. Buku dan jumlah. Dia memilih buku dan jumlah. Berarti kita akan membuat form. Kita ambil script input form. Sini. Ctrl S. Postnya ini kita kasih nama input detail pinjam. Insert detail. Kita sesuaikan dengan nama. Jadi insert detail peminjaman. Dia ada di create. Kemudian kita akan tambahkan list menu dinamis. Kita ambil di Bootstrap 5 tutorial learn Bootstrap 5. Kemudian kita pilih input group. Kita pilih yang di default. Ctrl C. Kita letakkan di sini. Kita butuh 2 kan. Ini kita pilih D. Kemudian di sini kita pilih buku jumlah. Tipenya ini jumlah, tipenya number. Kemudian name-nya jumlah. Yang di atas ini kita pakai select. List menu dinamis ini kita pakai select. Ctrl C. Kita letakkan di sini. Nama fieldnya ID buku. Tambahkan require. Select bintang from buku. Order by judul ascending. Order by judul buku saja. Dia pinjam buku apa?
Kemudian di bagian sini kita memilih data datebook, detail buku. Kita kasih nama datebook, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini deh datebook. Oke, di sini kita pilih buku itu untuk judul. Di value dia tetap berisi ID buku. Kemudian di sini judul. ID buku dan judul. Seperti ini. Di bawahnya jumlah. Terus kita tambahkan button. Button kalian bisa gunakan. Kita pilih yang sukses. Tipenya kita pakai submit. Tambahkan. Oke. Pilih info. Sekarang kita coba refresh. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih judul buku konsep bahasa pemrograman, jumlahnya berapa. Lalu kita tinggal tambahkan ke setelah itu kita jumlah, tinggal kita klik tambahkan, maka dia akan menambahkan ke tabel tadi, ke tabel detail. Ini belum ditemukan. Untuk tabel jumlah ini saya rasa terlalu panjang. Judulnya ya banyak, ini kayak jumlahnya terlalu panjang. Kalau mau dibiarkan boleh, biar dia lebih rapi toh, ukurannya sama. Kemudian sekarang kita akan membuat displaynya. Oh ya, kita buat fitur untuk tambahkan dulu, tambahkan ke dalam daftar detailnya itu. Kita pilih, kita akan buat tabel descript, display tabel, kita letakkan di bawah tambahkan. Oke, di sini carinya kita tidak perlu. ID-nya tidak butuh. Script ini juga tidak butuh. Tambah hapus, aksi tidak perlu. Kita butuh hanya nomor. Aksi juga perlu ya. Tapi dia hanya satu. Hanya hapus. Nomor. Judul. Jumlah. Data. T-dat. Saya kasih nama T, tampil detail. Namanya suka-suka, yang penting jangan sama. Oke. tx-dat. Namanya aneh-aneh nih, terserah kalian. Yang penting kalian gantinya harus ganti semua.
Oke. Select bintang from ini tabel detail ya. Tabel detail. Select bintang from tabel detail where ID pinjam where ID pinjam kita ambil yang di atas nih. Variabel ID pinjam. Setelah dia ketemu, maka dia akan menampilkan pertama adalah nomor. Nah, nomor itu kita gunakan variabel no plus. Nah, berarti di atas ini PHP variabel no sama dengan 1. Mulai dari 1. Kemudian judulnya, dan dia berisi dengan ID buku. Detail ini, kolomnya itu kan ada ID pinjam, ID buku, ID jumlah. Nah, kita tidak bisa menampilkan nama buku kan. Nah, berarti untuk menampilkan nama buku itu, kita harus, nah ini nih di kolom namanya ID buku. Kolom ini namanya jumlah. Jumlahnya tetap. Nah, ID bukunya kita kan mau menampilkan nama. Ceritanya ini. Berarti kita ambil script. Cek data, cari data di tabel lain. Nah, tabel lain. Ctrl C ini. Letakkan di sini. Nama variabelnya ini tidak bisa. Oh ya, nama variabelnya ID book. Oke, variabelnya itu ambil dari sini yang di bawah. Mana tadi? Oh, ini. Ini kita letakkan di sini. Oke, jadi variabel hasil pencarian ini yang dia dapat ID buku disimpan di dalam variabel ID buku kan. Hasil pencarian kan dia dapat ID book, simpan di dalam variabel ID book, kemudian dia melakukan pencarian data bukit. B kasih nama bukit. C P P. Ini kita kasih nama. Nah, kasih namanya suka-suka kalian. Tapi kalian harus mengerti. Saya sudah kasih nama begini, sudah berbeda. Oke, sekarang dia akan cari, dia temukan pasti select bintang from nama tabel where select bintang from apa? Dia cari di tabel buku. Kan kita mau ambil judul kan. Where ID buku ID book yang hasil pencarian yang di atas nih. Kemudian jika dia temukan, maka dia akan mencetak judul. Seperti itu. Ini kita hapus karena pasti akan ketemu. Seperti ini. Jumlahnya tetap. Nah, sekarang coba kita tes jalankan. Oke, ini masih kosong kan? Masih kosong, tambahkan ini. Form tambahkan, kita tambahkan di sini btnsm biar tombolnya jadi small. Terus di bawah sini kita tambahkan br. Windows S. Hasilnya seperti ini. Kita klik ini, jumlah 1, maka dia akan tambahkan, maka dia akan terisi di dalam sini.
Oke, sekarang selanjutnya kita akan membuat fitur untuk apa namanya, menyimpan. Oke, ID pinjam, ID buku jumlah. Simpannya itu kita apa namanya, insert detail peminjaman, ya kan? Berarti kita buka di create, kita tambahkan sebuah file insert data peminjaman.php, enter. Kemudian kita ambil salah satu script yang rak. Saya ambil script ini, klik kanan, copy, saya letakkan di insert data peminjaman, kan sama nih. Konektor filter variabel 1, dia akan ambil ID. Nah, kita lupa. Di bagian transaksi, dia harus kirim ID pinjam, ID buku, dan jumlah. Sesuai dengan kolom yang ada di tabel kan. Nah, di sini dia baru kirim jumlah dan kirim ID buku. Nah, yang belum itu adalah ID pinjam. Nah, berarti kita tambahkan satu input. Saya tekan bagian atas, tipenya hidden, kelasnya ini tidak usah, required juga tidak usah, dia cukup ID pinjam. ID pinjam, terus value-nya itu kita ambil dengan, kita cari di atas apakah sudah ada. Nah, kita pakai ID pinjam ini. Dipinjam. Where from data where ID pinjam. Nah, mana tadi? Ini. Value. Control V. Lebih kecil tandanya. Tandanya lebih besar. Equal ID pinjam. Oke, jadi ketika tombol simpan, tombol tambah ini diklik, maka dia akan mengirim variabel ID pinjam, variabel ID buku, dan variabel jumlah. Kemudian diterima oleh ini, diterima oleh insert detail pinjam kan. Dia terimanya itu adalah ID pinjam, kemudian ID buku, kemudian satu lagi yang ketiga jumlah. Sini variabel 3. ID pinjam, ID buku, jumlah. Kemudian di bawah sini insert into detail. Value-nya variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Kemudian ini dia kembali ke transaksi. M-nya dia tidak mengirim. Oke, sekarang coba kita testing. Kita refresh konsep dasar pemrograman. Dia pinjam 2. Tambahkan. Oke, nah ini hilang. Berarti di bagian sini transaksi tanda tanya, dia akan mengirimkan ID sama dengan variabel 1.
Oke, dia mengirimkan ID. Jadi pinjam harus tetap ada. Sekarang kita ulang lagi. Nah, ini sudah ada tadi yang kita pinjam. Sekarang kita pinjam lagi pengertian dan cara install Laravel. Kita pinjam 5, tambahkan. Ini ID-nya 6. IDT, bukan ID ya. IDT kita sesuai dengan yang tampil di sini. Nih, ini kan IDT. Oke, sekarang coba saya hapus database-nya dulu. Ini kita masih buat manual. Di DP perpustakaan, dipinjam di detail. Oke, ini 2 saya hapus. Saya pilih refresh. Oke, saya tambahkan. Nah, ini kita kasih kosong dulu di transaksi. Transaksi ini kita kasih kosong di bagian judul. Ini kita tambahkan script ini, option. Kita hapus dulu isinya. Ini juga kita hapus. Ctrl S, kita refresh. Oke, saya pilih buku konsep dasar pemrograman coba 5. Ini seperti ini kan dia masuk. Kemudian pengertian dan cara saya pilih cuma 9. Tambahkan yang masuk lagi. Seperti ini dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol hapus ini. Hapus detail. Kita buka ini. Visual Studio Code VSG. Kita pilih di delete. Kita pilih di delete lemari. Pilih file. Save as. Delete detail peminjaman. Delete detail peminjaman. Save. Oke. Yang insert kita tutup dulu. Delete detail peminjaman. Nama variabelnya ID IDR saja. Kemudian get IDR. Delete from detail. Where ID detail. Dengan IDR. Oke. Location-nya ada di transaksi. M4-nya ini tidak usah. Kemudian di transaksi di bagian hapus kita tambahkan delete garis miring detail peminjaman tanda tanya. Tadi kita kirim parameter apa? IDR kan? Berarti di sini IDR sama dengan ID detail sama dengan ini
ID tile ya, kita ambil ID tile. Dari sini, dari query ini, select bintang from detail kan dia tx dot. Lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar, ecom, seperti ini. Dia ambil ID detail. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Refresh, kita hapus yang nomor 2. Oh ya, kembali harus ke transaksi IDT sama dengan 6. Kalau tidak dia kembali ke 0 tadi. Berarti di sini nah, berarti dia harus kirim ID detail pinjam. ID pinjam IDT sama dengan di sini ID pinjam. Ctrl C, kita tekan di sini. Dikirim ID pinjam. Jadi yang di parameter yang dikirim adalah ID pinjam dengan ID detail. ID pinjam dengan ID detail. Oke. Kemudian coba kita tambahkan dulu pengertian jumlah 9. Oh ya, sabar. ID pinjam dengan ID detail, berarti di detail peminjaman dia harus kembali tanda tanya IDT sama dengan kecil tanda tanya PHP tanda petik titik IDT lihat IDT. Kan parameter yang dikirim ada 2 nih, IDR dengan IDT. IDR dan IDT diambil disimpan di variabelnya masing-masing, IDR IDT. Maka di sini dia akan menampilkan ini variabel IDT. Kecil tanda tanya PHP. Langsung saja variabel IDT. Jadi pada saat transaksi dikirim, dia akan mengirim IDT dan IDR. IDT yaitu ID pinjam, IDR yaitu ID detail pinjam. Sampai di sini IDR atau ID detail pinjam digunakan untuk filter di fungsi SQL query untuk hapus detail. Sedangkan IDT ini untuk kembali ke halaman transaksi dan dia filter ID pinjam sekian. Jadi dia tidak kosong seperti tadi. Sekarang coba kita jalankan, kita tambahkan. Oke, sekarang saya menghapus pengertian dan cara install Laravel. Nah, dia kembali ke 6. Klik hapus, hapus, hapus. Selesai. Kemudian kita detail pinjamnya sudah. Kita menuju ke transaksi, kita ganti tombolnya dengan learn icon. Kita pakai Google. Kita cari untuk hapus. Highlight all. Kita cari model lain.
Ini ikonnya kurang bagus. Sebagai highlight off. Kita ganti dia jadi 18 stylenya. Kemudian warnanya kita kasih red. Kita run Ctrl J ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian hapus. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Kita tambah data dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita hapus. Oh ya, kita tambahkan jumlah buku yang dipinjam berapa, total seluruh. Berarti di bagian ini kita tambahkan variabel jum sama dengan 0. Terus kita tambahkan di bagian ini variabel jum sama dengan variabel jum tambah dengan nilai ini jumlah. Ctrl V, titik koma. Ini. Kemudian nanti di bagian akhir tabel kita tambahkan total buku ya, total buku lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar, tinggal kita echo variabel jum. Jalankan seperti ini. Total buku yang akan dipinjam adalah 17. Oke, ini kita kasih tebal dengan cara ketik strong, tambahkan strong penutup. Kemudian kita refresh. Oke, seperti ini. Tambah jumlah hapus, terus kita buat ini supaya dia jadi 2 kolom. Ini terlalu panjang. Misalkan kita hapus ini, maka dia jadi 9. Kita hapus total buku yang dipinjam 0. Kita bisa tambahkan, dia otomatis hitung 10, 7. Sekarang ini kita membuat 2 kolom saja. Kita buka di sini, kita pilih bootstrap 5, kemudian kita pilih grid, kita pilih yang ini, kita letakkan di bagian form, di bagian bawah sini. Oke, Ctrl V. Kolom ini saya kasih 10, yang sebelah sini saya kasih 2. Untuk div yang ini
div yang untuk buku, saya letakkan di yang lebarnya 10. Ctrl V. Sementara yang ini jumlah saya letakkan di yang 8. Ctrl V, Ctrl S, naik ke atas. Sekarang coba kita jalankan. Jadinya seperti ini. Jumlah kayaknya terlalu kecil. Kita tambahkan lagi. Lebarnya ini jadi 9. Terus di bagian bawah sini 3. Seperti ini. Nah, jadi dia lebih hemat buku. Kita pilih 9 tambah, jadinya seperti ini. Tambahkan ini kita isi. Ini bisa kita batalkan. Terus di bagian bawah sini kita harus tambahkan simpan draft dan simpan permanen. Kalau simpan draft berarti dia belum disimpan, masih sementara. Kalau simpan permanen itu artinya ya sudah, transaksinya sudah transaksinya sudah selesai dan buku sudah diserahkan. Begitu. Kita kasih garis di bagian bawah sini. Refresh. Nah, seperti ini. Kita tambahkan kita tambahkan 2 buah tombol. Yang sukses. Saya cari yang link button saja. Oke. Yang ini BTN warning. Saya pilih simpan draft. Ini save, kita refresh. Jadinya seperti ini. Kalau simpan draft berarti dia akan kembali ke halaman beranda. Dia akan kembali ke halaman beranda dengan M11. Di sini beranda.php, tanda tanya M sama dengan 11. Kita refresh. Di sini tadi dia pinjam Oke, di bagian sini. Kemudian kita pilih simpan draft, maka dia kembali ke sini. Beranda di bagian ini. Kita cek mana yang sudah kita isi. Nah, ini simpan draft, dia hanya fiturnya sama kayak sudah simpan, dia kembali kan. Dia kembali. Nah, sekarang bagaimana ini? Ini kan datanya belum ada. Kalau datanya belum ada, simpan draft dengan simpan permanen tidak bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan simpan draft dan simpan permanen. Ya, atau masa kamu simpan data yang kosong seperti ini kan? Tidak bisa disimpan. Jadi kita akan buat validasi ketika bukunya ini belum ditambahkan, maka tombol simpan draft dan simpan permanen dia belum muncul. Nah, berarti cek data, berarti kita harus cek data di tabel lain kan? Cek di tabel detail, apakah sudah ada belum atau datanya. Kalau belum ada ya tombolnya tidak ditampilkan.
Berarti kita buka scriptnya. Di script kita cari data di tabel lain. Kita letakkan di bagian ini. Letakkan di bagian mulai dari HR. Oke, saya letakkan di sini. Ini tidak usah. Oke, variabelnya ini tidak usah. Dia cari data di tabel detail. Data check date. Kita kasih nama check date. Namanya aneh-aneh. Dan ini juga kasih check date. Oke, select bintang from detail. Where kita cari ID pinjam. Where ID pinjam like di atas tadi. Ini ID pinjam. ID pinjam. Dia akan mencari di tabel detail, dia akan mencari ID pinjam. ID pinjam yang 8 ini. Misalkan, kalau ID pinjamnya ketemu, maka dia akan menampilkan tombol. Dia akan menampilkan tombol ini. Berarti, karena ini HTML, berarti saya tutup dulu. Tanda tanya lebih besar. Kemudian di sini lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, yang ini saya hapus. Saya angkat ini, tombol 2 ini. Kita pindahkan di atas sini. Oke, selesai. Kemudian yang data tidak ditemukan ini tidak usah, artinya dia kosongkan saja. Tidak usah yang ini. Ini dikosongkan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang coba kita refresh. Kosong kan? Sekarang kita tambah buku konsep bahasa pemrograman 9. Kita tambah, maka dia muncul. Nah, begitu validasinya. Jadi, orang tidak bisa akan simpan data kosong. Kalau saya hapus ini, maka dia kembali ke kosong. Seperti itu. Tambah, tidak bisa, require di sini 5. Tambah lagi 9. Nah ini dia double kan. Nah, bagaimana kita cegah supaya dia jangan double? Berarti di sini select distinct. Select distinct, kita cukup satu saja, cukup ID pinjam. ID pinjam kan sama semua nih, select ID pinjam. Sudah, Ctrl S. Distinct untuk mencegah dia press, mencegah duplikasi di ID pinjamnya. Sekarang kita refresh. Nah, dia hanya satu. Kita tutup seperti ini. Oke, kalau kita simpan ke draft ya, klik simpan ke draft, dia kembali. Nah, maka di sini ini masih kosong. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Nah, sekarang dari sini kita mau cek. Kita akan cek. Dari sini kita tidak tahu mana data, mana transaksi yang sudah ada isinya atau belum. Kalau ini belum ada isi. Kalau ini belum ada isi juga. Sudah ada isi. Yang ini sudah ada isi. Nah, sekarang kita akan membuat satu status yang menunjukkan bahwa dia masih draft dan dia sudah apakah draft ataukah sudah simpan permanen ataukah belum.
Jadi kita mau buat indikator. Saya mau taruh di bagian tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini, kalau dia sudah, kalau draft berarti centang 1, kalau belum berarti dia tidak ada centangnya, masih kosong. Nah, kita tambahkan di bagian tanggal transaksi. Kau mau tambahkan di mana saja? Terserah, atau tambahkan di belakang. Di depan status boleh. Di depan status. Intinya dia menjelaskan bahwa kalau centang 1 berarti dia sudah ada datanya. Oh ya, kalau sudah diserahkan tidak usah, tinggal kita lihat di statusnya ini. Mana yang sudah ada, mana yang masih kosong, mana yang ada datanya. Atau di sini. Kita ubah warna saja. Kalau sudah ada detailnya, kita kasih warna. Sudah ada detailnya, kita kasih warna biru. Jadi, caranya itu adalah kita kembali di bagian beranda. Beranda di bagian data peminjaman. Ini kita tutup dulu. Beranda, Ctrl F, data peminjaman. Oke, kita cari tabel. Nah ini. Saya mau buat warna di tombolnya. Tombolnya ada di mana? Tombolnya ada di sini. Transaksikan. Nah, dia akan melakukan pengecekan. Nah, plusnya dia nih, BTN warning ini yang mempengaruhi, membuat dia jadi warna kuning. Kemudian program akan melakukan pengecekan di detail. Kalau di detail sudah ada isinya, maka dia akan jadi warna biru. Info begitu. Berarti ini kita enter dulu. Kita mau atur di bagian BTN warningnya ini. Kita tambahkan PHP. Lebih kecil tanda tanya. PHP. Tanda tanya lebih besar. Kemudian di bagian ini kita akan mencari sama seperti script transaksi tadi. Kita akan di download di script. Cari data di tabel lain. Oke, saya blok ini. Ctrl C. Saya paste di bagian sini. Nama variabelnya tidak usah. Saya kasih nama cari data di tabel lain. Saya kasih nama ini. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Kasih nama yang sama. Oke. Setelah itu, select bintang from detail. Where ID pinjam, like nama variabelnya apa. Nah, untuk ID pinjam, select bintangnya, dia nama variabelnya adalah variabel D. Kita tambahkan di sini. Variabelnya kasih nama ini. Terus statusnya ini ganti dengan ID pinjam. Jadi dia akan mencari di tabel detail yang mana ID pinjamnya sama dengan yang ada di baris ini. Jika ditemukan di sini.
Jika ditemukan, maka dia akan mengubah ini. Echo BTN-nya kita kasih nama BTN info. Dia akan atau primary. Jika tidak, maka tetap BTN warning. Ctrl S, sekarang kita refresh. Nah ini kan, kalau kuning ini berarti belum. Nah kalau yang bawah primary, kita salah tulis. BTN tulisannya ke mana? Kita pilih button warnanya kan banyak nih, secondary saja. Gitu, secondary. Ctrl S, kita refresh. Belum. BTN warning. Ini. BTN yang tidak bisa. Ctrl S. Dia tidak kelihatan warnanya. Kita ganti coba. Kalau sudah ada isi, sukses. Nah, salah di mana ini? BTNSM. Kalau ini displaynya sudah benar, sudah ada isi. Kuning ini masih kosong. Nama ini BTN danger. Salahnya di mana? Sabar. Oke, kemungkinan ini kita ganti dulu dengan secondary tadi. Ctrl C, saya ganti BTN secondary. Maaf. Dia di copy semua. Ctrl C. Dari. Ini saya jangan select bintang. Satu file, satu kolom yang saya ambil. Distin ID pinjam. Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Oke, jadi abu-abu. Abu-abu berarti dia sudah ada isinya. Kalau kuning belum. So sekarang misalkan di sini kita hapus dulu. Nah sekarang kita kembali ke beranda. Nah ini jadi kuning kembali. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menambahkan fitur cetak. Jadi bisa kita cetak draft atau cetak yang sudah disimpan. Jadi caranya itu adalah kita klik di Visual Studio Code, kemudian kita menuju ke transaksi. Kita tambahkan sebuah tombol baru.
cetak. Cetak ini kita taruh di report. Report detail.php. Targetnya kita kasih blank supaya dia terbuka di tab yang baru. Jadi jadinya seperti ini. Kemudian nah ini cetak sudah muncul. Kita akan buat sebuah halaman baru di report. Di report kita buat halaman yaitu report detail. .php. Oke. Di sini di bagian report di transaksi dia akan mengirimkan IDT sama dengan cari di sini variabel IDT ini transaksi ID pinjam. Kita Ctrl C. Kita letakkan di sini. Kecil tanda tanya PHP echo titik koma tanda tanya lebih besar. Oke. Setelah itu kita buka di halaman report detail. Kita buka di sini detail transaksi. Oh ya, dia ambil data transaksinya dulu. Nah, kita ambil dari sini keterangan transaksinya. Kita letakkan di detail transaksi. Jangan lupa untuk konektornya. Ini header-headernya. Sabar ini dia. Kita ambil data transaksi, kita ambil ini. Add body. Kita letakkan di sini. Oke, kita tambahkan body penutup di bagian bawah. Seperti ini. IDT get IDT. Oke. File save all. Ini di get IDT karena memang di sini dia mengirimkan IDT. Sini lihat dia mengirimkan parameter IDT. Parameter IDT akan ditangkap di sini, kemudian dilakukan pencarian. Nah, setelah itu ini untuk keterangan transaksi. Nah, sekarang dia akan mengambil untuk keterangan detail transaksi. Kita buat lagi di sini satu untuk detail.
Oh bukan, Ctrl Z dulu. Ada di sini. Kita buat reportnya dulu. Laporan transaksi, laporan kop suratnya dulu, perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang Yayasan Uyelewon. Ini kita tambahkan BR sini, laporan transaksi peminjaman buku, tambahkan HR, nomor transaksi tanggal, HR lagi, nomor transaksinya diambil nomor transaksinya itu ID pinjam, kemudian tanggalnya tanggal pinjam, tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, pengunjung, status diserahkan oleh, diterima, HR, Ctrl S, coba kita refresh dulu, cetak, seperti ini. Nah dia warna abu-abu, kita cut ini dulu. Ya.
konektor, report data tadi. Oh iya, kita kembalikan ke yang tadi body, ya seperti ini. Nah di sini stylenya kita jangan pakai report, dipakai hanya ini. Oke, sekarang coba kita refresh dan jalankan. Oke, seperti ini. Kita akan isi tanggal kembali pengunjung, status diserahkan, diterima. Itu sama dengan yang ini. Sama dengan ini. Jadi kita ambil saja. Ini untuk statusnya. Port. Nah, ini statusnya kita pakai ID status yang ini. Kemudian tanggal pinjam. Tanggal kembali. Tanggal kembali. Diserahkan. Oke, selanjutnya adalah pengunjung. Diserahkan, diterima. Ini diserahkan. Kemudian diterima. Pengunjung. Kemudian kita buat tabelnya ke sini. Kita ambil script.
mau kita ambil dari transaksi ini. Nah, dari sini tabel sampai di sini. Ctrl C, kita letakkan di sini. Tabel ini tidak usah kelasnya. Nomor, judul, jumlah hapus. Terus hapusnya ini tidak ada. Di bawah juga hapusnya tidak ada. Jalankan. Oke, untuk tabel kita lihat di report yang lainnya. Kita ambil ini bagian atasnya. Ctrl C, kita letakkan di tabel sini. Kemudian report PDF, kita ambil script yang PDF punya. Sini. Kita letakkan di bagian awal. Gambaran transaksi peminjaman. Oke. PDF-nya tetap ini, dia tidak error sebenarnya. Kemudian bagian bawahnya cut ini. Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah. Oke. Kemudian untuk PDF-nya ini dia tidak berfungsi. Kita hapus saja. Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Filenya seperti ini. Di bawah email, total buku yang dipinjam, kita kasih enter. Terus judul di atas kita kasih strong. Ini kita kasih strong. Sampai di bagian ini. Kita refresh. Seperti ini, nomor, judul, dan jumlah. Tabel buku yang dipinjam 26. Seperti ini. Kemudian sudah untuk cetaknya, baik, jadi begini, dia cetak transaksinya. Atau ini kita buat sama dengan cetak tanda tangannya. Tangannya ya kita tambahkan HR. Tambahkan HR lagi. Nah, di bawah sini kita tambahkan
mengetahui kepala perpustakaan Sikom Uelindo Kupang BR-nya kita taruh beberapa kali. Terus kita tambahkan, kita akan cari data di tabel lain. Oke, saya tempatkan di sini. Konektornya tidak usah. Kapus, nama kapus Oke, select bintang from profile. Itu saja, karena di dalam profil memuat nama kepala perpustakaan. Di sini ada kepala perpustakaan. Seperti ini, sekarang coba kita jalankan. Oke, belum ada, atau apakah ada yang salah? Oh ya, kapus ini, kapus. Ini kita hapus. Ctrl S, refresh. Oke, Petrus Katemba. Seperti ini. Sudah selesai, kita tutup. Coba kita simpan ke draft, kita klik yang di bawah. 3 buku cetak. Seperti ini. Bisa kita print. Statusnya yang belum diserahkan artinya belum diserahkan ke peminjam. Peminjam belum terima. Oke, kita tutup ini. Sudah, sekarang kita akan buat script untuk simpan permanen. Nah, simpan permanen itu terjadi, dia akan mengubah tabel. Dia akan mengupdate data yang ada di tabel. Kita buka di sini dulu. Salah buka. Simpan permanen itu dia akan mengupdate data. Bukan data jenis ya. Jenis dia tidak update apa-apa. Maksudnya di detail. Dia bukan mengupdate data detail, tetapi dia akan mengupdate data pinjam. Yang diupdate itu adalah status. Statusnya itu akan diubah menjadi diserahkan. Nah, kita lihat di script ini. Masih statusnya itu akan diubah menjadi diserahkan. Diserahkan, sudah diserahkan, yaitu 1. Dia akan mengupdate statusnya menjadi 1 dan
dia akan mengupdate juga diserahkan. Mengupdate status dan diserahkan. Diserahkan itu artinya siapa, admin siapa yang menyerahkan buku kepada peminjam. Nah, adminnya siapa ya? Tergantung dari admin siapa yang input di sistem. Kalau dia yang input di sistem, berarti dia yang menyerahkannya. Oke. Nah, berarti di sini di bagian transaksi itu, oke, simpan permanen itu ada script. Dia menuju ke create garis miring insert permanen, insert detail, dia bukan ke create, dia menuju ke update. Update garis miring update detail permanen, update detail permanen .php. Update detail permanen .php. Kemudian kita akan membuat sebuah halaman baru, yaitu di update di bagian update sini, update detail permanen. File save. Nah, apa yang akan dia update tadi? Status 1, kemudian admin. Berarti kita lihat kita gunakan contoh yang lemari punya. Ctrl C, saya letakkan di update detail permanen. Kemudian konektor, include filter, nama variabel, dan variabel 2 di sini dia get. Oke ya, dia pakai get. Dia getnya itu adalah ID apa tadi, status dengan ID admin. Status dengan ID admin. Update jenis update apa tadi? Update pinjam. Set status koma sekian. Dia ada kirim ID pinjam juga. Dua status koma ID admin sama dengan variabel status itu di variabel, kemudian adminnya itu di variabel 1, where ID pinjam like variabel 2. Seperti ini. Update pinjam set status variabel,
Kemudian nama variabel satunya itu ID pinjam. ID admin maksud saya. Nama variabel 2-nya adalah ID pinjam. Dia location-nya akan kembali ke transaksi. Oke, dia kembali ke beranda. Beranda M-nya sama dengan 11. Oke, seperti ini. Lalu, di bagian transaksi ini, dia akan kirim status ID admin, ID pinjam. Koma. Oh, statusnya itu langsung saja 1 di sini. Oke, ID admin dan ID pinjam. ID adminnya itu dia akan mengambil enter variabel ID admin variabel ID admin X, saya kasih nama variabel ID admin X sama dengan diambil nilai yang ada di sini. Oke. Nah, dia akan mengirimkan variabel ID admin X ini ke sini. Dan datanya, lebih kecil dan datanya. PHP echo. Oke, dia mengirimkan ID admin where ID admin sama dengan Ctrl S dulu, kita lihat. Oh, dia gimana? ID admin X, so kita buka dulu di atas. Itu isinya bukan nama, ID admin. Dia mengirim ID admin ya. First. Kemudian dia mengirim juga apa tadi? ID pinjam. And dia kirim ini juga. And ID pinjam. Kita cari di sini ada ID pinjam. Bikin ID pinjam. Di sini. Ctrl V. Seperti ini. Sekarang coba kita testing. Perhatikan ya, ini statusnya masih belum diserahkan. Kita klik di sini. Kita klik simpan terus, diserahkan oleh, belum ada ya. Kita klik di simpan permanen. Nah, selesai. Data sudah berhasil disimpan. Sekarang kita lihat di sini. Oh, belum jadi ini, belum disimpan. Ini kita kasih 0 dulu. Kita cek kembali.
kirim Yohanes Ninde, simpan permanen. Ini benar, dia update detail permanen. ID admin 2, ID pinjamnya 6. Setelah itu ubah update detail, konektor, filter, nama variabel. Nama variabel 2 ID pinjam. Kemudian nama variabel 1 ID admin. Nama variabelnya 1. Update pinjam set 1 sama dengan 1, ID admin sama dengan where ID pinjam sama dengan dipinjam. Apa tidak jadi? Ini belum jadi. Sekarang coba kita tes kembali. Simpan. ID pinjam ID pinjam 6. Jadi adminnya 2. Dia menuju ke sini. Coba kita lihat apa yang salah ini. Jacket bukan bos. Atau coba kita ganti post. Ctrl S, refresh, mungkin post. Tuh, tidak mungkin post. Oke, ini tadi kita sudah coba testing. Coba testing sekali lagi. Belum bisa, pasti kesalahan di query sini. Kita lihat di tabel ada ID admin. Tabel dipinjam. Oh, ini tidak ada ID admin. Hanya ada diserahkan, diterima. Nah, berarti di sini where ini diserahkan dan diterima. Bukan ID admin tapi diserahkan, yang isinya ID admin kan. Oke, sekarang coba kita refresh, kita jalankan yang ini, kita simpan permanen. Oke, sudah selesai, statusnya sudah diserahkan. Kemudian oke, ini sudah diserahkan. Ini kita tes lagi, simpan permanen. Oke, sudah diserahkan juga. Nah, sekarang kita coba lihat di database, pasti sudah ada. Di sini saya masih ganti ke 0 dulu. Seperti ini.
Oke, karena dia sudah simpan permanen, maka ketika diklik yang di sini, maka dia tidak muncul lagi ini. Dia hanya muncul cetak. Cetak laporan peminjaman, dan kita update yang baru lagi, yaitu pengembalian bukunya itu ya tanggal berapa. Jadi saya klik di sini. Di transaksi ini kita akan sembunyikan jika dia statusnya sudah berubah menjadi 1. Keterangan transaksi tetap, ininya tetap. Oke, di detail peminjaman, nah bagian ini kita akan sembunyikan sampai di form di garis yang ini kita sembunyikan. Kita cari data di tabel lain dulu. Di tabel script, cari data di tabel lain. Di sini mencari data apakah sudah disimpan permanen atau belum. Oke, nama variabelnya ini idpix. Saya kasih nama idpix. Data idpix. Oke, saya kasih nama begini. Select bintang from pinjam, where status like 1. Sabar. Where status like 1 and ID pinjam like idpix. Nah, di sini harus nama ID pinjamnya. ID pinjamnya sudah ada di sini. Berarti taruh di sini. Ini tidak usah. ID pinjam kan sudah ada di atas. Kita langsung saja di sini. Oke. Dia akan mencari di tabel pinjam yang mana statusnya sudah berubah menjadi 1 dan ID pinjamnya sekian. Jika ditemukan, maka dia akan menyimpan select distinct ID pinjam, cukup 1. Select distinct ID pinjam. Jika ditemukan, maka dia jalankan ini. Jika tidak ditemukan, data ditemukan. Coba kita testing dulu. Data ditemukan karena memang datanya ada. Coba kita berana, kita klik di sini.
Data ditemukan juga. Salah kan? Oh, ini data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Ini data ditemukan. Ini data ditemukan. Nah, ini data ditemukan benar, tapi yang di bawah seharusnya select ID pinjam from pinjam. Where status like 1. Kita cek dulu di database di pinjam. Nah, yang kedua ini statusnya kita kasih 0 dulu. Kita buat manual. Sekarang coba kita refresh. Ini data ditemukan. Ini data tidak ditemukan. Tidak ditemukan berarti belum disimpan permanen. Kalau sudah jadi seperti itu, ini juga pasti tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya satu yang di tengah sini. Sekarang kita tinggal apt. Yang ini kita cut. Ctrl X. Ini kita hapus. Kemudian ini dibesar tanda tanya. Kita kasih catatan dulu. Data sudah disimpan permanen, maka akan menjalankan script berikut. Karena sudah disimpan permanen, dia akan jalankan yang ini. Terus sampai ke bawah, berhenti di sini. Kita Ctrl V. Lebih kecil tandanya PHP. Data belum disimpan. Ini terbalik ini. Nanti kita ubah di atas. Data belum disimpan permanen. Sabar. Ini terbalik. Kita pilih sama dengan 0 saja. Data belum disimpan permanen. Sini data sudah disimpan permanen, maka akan menjalankan script berikut. Kita klik di sini, klik, nah dia muncul seperti ini. Kemudian klik, dia tetap muncul. Kita pilih di beranda. Kalau kita klik yang di tengah, maka dia akan kosong. Karena data sudah disimpan permanen kan. Jadi tidak bisa diubah lagi. Kalau belum disimpan permanen seperti ini, dia masih berubah, belum diserahkan. Tapi kalau sudah disimpan, nah ini sudah diserahkan, berarti tidak bisa diubah lagi. Tinggal kita jalankan script di bagian sini. Nah ini saya kasih tentangnya lebih besar. Jadi itu tantangan PHP. Ctrl S. Sekarang kita tulis di sini data peminjaman. Di sini harus ada satu tombol, yaitu ini, detail peminjaman. Cetak laporan peminjaman.
Yes. Oke, ini cetak laporan peminjaman. Statusnya ini sudah diserahkan oleh Emmanuel Safiman Batam. Pengembaliannya ini yang belum. Kemudian kita akan membuat untuk pengembaliannya. Untuk pengembalian buku itu nanti kita lanjut ke tutorial berikutnya.